Jadi memang ahli klaim. Ada satu indikasi menurut para ulama nasab dan sejarawan yang menyimpulkan. Ini yang menyimpulkan para pakar sejarah, para pakar nasab, bahwasanya nama Ubaidillah itu fiktif. Jadi yang jadi aneh di Hadramaut ada kuburannya, makamnya. Ini gimana sejarahnya nggak ada, makamnya ada? Itu nanti kan persis seperti di Purbalingga, ini tiba-tiba ada makam, sejarahnya nggak ada, makamnya ada. Kan bingung, berarti kan ada makamnya, yang nggak punya menunjukkan seperti itu. Agamanya adanya makam, belum tentu menunjukkan personalitinya ada. Cuma Allah kan menunjukkan kepada bangsa Indonesia, ternyata apa? Ribut isu apa? Ada oknum habib buat makam palsu, ternyata nggak ada isinya. Buat makam palsu, ternyata isinya beda. Dihabibkan, ini sebetulnya orang lain tapi dihabibkan. Loh, kalau di Purbalingga seperti ini, jangan-jangan di Hadramaut juga seperti itu. Kalau kita menyimpulkan itu, isyarat dari Allah kan tidak salah. Karena apa? Ini Ubaidillah ini sejarahnya nggak ada. Bahwasanya para alim menyebutkan Ubaidillah itu dengan menyebutnya Imam al-Imamul Mujtahid, Imam Mujtahid. Jadi setingkat Imam Syafi'i. Makanya kata ulama-ulama Jordan, para nasabah yang ada di Jordan, ini jelas pemalsuan sejarah. Kenapa? Sebab bagaimana mungkin seorang imam mujtahid seperti Imam Syafi'i, tetapi kok bukunya nggak ada, karyanya nggak ada, muridnya juga nggak ada, sejarahnya juga nggak ada. Sejarahnya kapan, hidupnya kapan, begitu dipertukan dengan sejarah hidupnya, bertentangan semua. Katanya lahir tahun sekian, tapi ternyata begini-begini, wah ini bingung. Satu. Nomor dua, apa yang diklaim dengan Said Ahmad Al-Muhajir? Said Ahmad itu sebetulnya sosoknya ada. Ada Said Ahmad asli, ada Said Ahmad KW palsu. Said Ahmad itu, saudara-saudara sekalian, begini ceritanya. Kalau kesaksian daripada Banul Ahdal dan Banul Hudaimi, bahwasannya Banul Ahdal dan Banul Hudaimi terakhir itu menemani Said Ahmad Al-Muhajir itu berbisnis, keluar dengan kafilah berbisnis. Begitu berbisnis, golongan yang Said Ahmad disebutnya adalah Alawiyun. Alawiyun itu nisbat sama Sayyidina Ali, bukan Ali. Kalau Habaib itu Ali, Ba'ali bukan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi Sayyidina Ali. Dan ada itu kan kata Ibnu Aqilnya, kalau sebenarnya Ali kan lamnya difathahkan, kemudian yang pertama diganti wawu Alawiyun. Alawiyun itu Aliyun, kalau seumpama Alwi ya Alwiyun, jadi Ba'alwi bukan Ba'alawi aslinya. Makanya misalnya kita kadang pleset terus, nggak didorong juga pleset terus. Ya Alawi ya udah umumul balwa namanya, insyaallah Gusti Allah maafakan. Itu jadi dari Banul Ahdal Banul Hudaimi berjalanlah itu dengan Alawi. Alawiyin ini pengikutnya Sayyidina Ahmad. Sayyid Ahmad ini Al-Muhajir, cucunya Rasulullah asli, sudah muttafaq alaih. Itu pengikutnya itu adalah dari Syiah Imamiyah, dan itu banyak orang Yahudinya, walaupun tidak semuanya. Lah kesaksian Banul Ahdal dan Banul Hudaimi ceritanya mengatakan bahwasanya kami berjalan dengan Sayyid Ahmad dengan kelompoknya sampai di Irak Selatan. Sayyid Ahmad meninggal. Yang mengkuburkan kami, yang menyolati kami, yang mengkafani kami, yang memandikan kami. Sudah Sayyid Ahmad meninggal, dikubur di daerah Najaf, satu penguburan yang paling tua dan paling luas di dunia. Paling luas di dunia. Akhirnya kemudian setelah itu Banul Ahdal dan Banul Hudaimi, termasuk juga kelompoknya Sayyid Ahmad tanpa Sayyid Ahmad, itu ikut pindah kemana? Ke Hadramaut, ke Yaman. Makanya kata para ulama mengatakan Sayyid Ahmad tidak pernah ke Yaman. Makanya ketika Ba'ali mengatakan Sayyid Ahmad itu pindah ke Yaman, sehingga disebutnya Ahmad Al-Muhajir, ay Al-Muhajir ilallah ke Yaman. Ini semua Naqabatul Ashraf menyangkalnya. Ini cerita palsu. Sayyid Ahmad tidak pernah ke Yaman karena Sayyid Ahmad meninggal di Irak Selatan sebelum ke Yaman. Itu kesaksian orang-orang dan Banul Ahdal. Maka kuburan Sayyid Ahmad itu ada di Najaf, yaitu adalah Irak Selatan. Itu di Najaf itu pada waktu tahun 345. Begitu setanpa Sayyid Ahmad dengan Banul Ahdal, Banul Hudaimi akhirnya menuju ke arah Yaman.
Banul Ahdal di Son'a, Banul Qutaimi di Yaman Selatan, kemudian golongannya Alawiyun yang Syiah Imamiyah ini yang ada orang Yahudinya ini di Hadramaut di daerah Tarim. Makanya sejak dulu orang Yahudi kalau pengen mencari saudara Yahudi yang tampang dan bahasanya Arab jadi Hadramaut. Karena memang sejarahnya seperti itu. Makanya tahu sampai pada waktu tahun 43-an, pada waktu Israel atau orang Zionis mau mencaplok Palestina, itu mereka diantaranya mengirimkan mata-mata. Siapa mata-matanya? Mata-matanya adalah mereka orang Zionis mencari orang Yahudi saudaranya yang ada di Hadramaut yang tampangnya tampang Arab, fasih berbahasa Arab. Ditaruh tuh di Palestina. Begitu ditaruh di Palestina, diagung-agungkan, ngajar ngaji sampai jadi imam besar Masjidil Aqsa. Muridnya banyak ribuan, sudah muhibbin orang, tapi ternyata ketahuan siapa yang menampakkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rela agamanya dipecundang oleh orang Yahudi. Lah ini diungkapkan ternyata sejarah dan rahasianya ketahuan semua. Ternyata seorang imam itu dan mursyid itu, mursyid mereka di Palestina ternyata adalah mata-mata Zionis. Bagaimana sikapnya orang Palestina? Ya muhibbinnya tentunya marah, tetapi tetap orang Palestina langsung mengambil orang Zionis itu kemudian mengusirnya dari Palestina, walaupun muhibbinnya juga mencak juga karena udah ada muhibbin susah. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Palestina itu jadi imam itu yang diambil adalah orang Yahudi yang pintar bahasa Arab. Dari mana? Diambilnya dari Hadramaut. Karena memang orang Yahudi tahu bahwasannya Yahudi itu saudaranya banyak di Hadramaut. Karena diantaranya dari cipta yang tadi. Lah kemudian setelah ada di Yaman Banul Ahdal, Banul Qutaimi dan yang Syiah Imamiyah yang ada di Hadramaut itu, kemudian Banul Ahdal itu ceritanya bisnis di bisnis di Hadramaut. Tiba-tiba ada aneh. Ada fenomena di Hadramaut yang luar biasa. Apa? Katanya ada Said Ahmad Al-Muhajir, cucunya Rasulullah, punya anak Ubaidillah, pengikutnya sudah ribuan. Banul Ahdal kaget, maklum karena zaman dulu kan belum ada internet, belum ada HP, jadi harus mengunjungi. Kaget. Akhirnya Banul Ahdal memanggil kawan-kawannya dari Banul Qutaimi sebagai saksi bahwa Said Ahmad sudah meninggal. Dipanggillah kawan-kawannya, beberapa minggu kemudian datang. Banul Qutaimi bingung juga, ini kok ada Said Ahmad baru dari Hadramaut. Ini kesaksian Banul Ahdal. Akhirnya Banul Ahdal dan Banul Qutaimi langsung tampil kemurmuran di depan masyarakat. Ya ma'asyiran nas, inna Sayyid Ahmad qad mata di Najaf. Said Ahmad itu sudah meninggal di Najaf, kami yang menguburkan. Kami yang menguburkan dan kami yang mengkafani, kami yang menyolati. Jadi itu kalau siapapun di sini yang ngaku Said Ahmad itu fahuwa kadzdzab, bohong. Bahkan 3 kali mengucapkan fahuwa kadzdzab, fahuwa kadzdzab, fahuwa kadzdzab. Itu bohong. Tapi rupanya itu dilaporkan. Ternyata yang disebut Said Ahmad itu sebetulnya kan tahu siapa Banul Ahdal, Banul Qutaimi. Akhirnya mendoktrin masyarakat untuk mengusir Banul Ahdal dan Banul Qutaimi. Diusirlah Banul Ahdal dan Banul Qutaimi dari Hadramaut. Akhirnya pembohongan dan pemalsuan nasab itu sampai berlangsung sampai sekarang. Itu mungkin awalnya sih. Akhirnya ada beberapa Banul Ahdal itu yang menyelinap, pengen tahu siapa yang mengaku Said Ahmad. Begitu menyelinap pura-pura jadi muhibbinnya. Begitu tampil ternyata subhanallah, Banul Ahdal dan Banul Qutaimi mengenal orang itu. Itu ternyata nama aslinya bukan Ahmad Al-Muhajir, tapi nama aslinya Muhammad bin Sulaiman, seorang yang majhulun nasabnya tidak ketahui dari mana, tapi yang jelas dia itu adalah orang Yahudi Syiah Imamiyah, Yahudiyah dari Irak. Sehingga mungkin dari situ saudara-saudara sekalian. Tapi yang jadi aneh di kalangan Ba'alwi itu, Said Ahmad tuh kalau dianggap sebagai
mbah mereka dari cucunya Rasulullah. Kenapa makomnya di Hadramaut nggak ada? Ada makomnya di Hadramaut, apa? Di daerah Usaisah. Tapi kita tahu bahwasannya penemuan makom Said Ahmad di Usaisah bukan berdasarkan jasad. Bukan berdasarkan jasad, ingat. Jadi ada namanya Habib Abdurrahman, bangsanya apa? Pengen tahu makom daripada datuknya yang namanya Ahmad di mana? Katanya beliau melihat cahaya jatuh dari langit, jatuh di tanah Usaisah. Kemudian diyakini bahwa itulah makam mbah mereka. Jadi artinya apa? Makam yang ada di Usaisah itu makam baru yang didirikan oleh Pak Albi berdasarkan syatohat. Atau bahasa itu tadi Mas Adi itu apa? Yaitu adalah kasyaf. Ada cahaya, jadi jasadnya nggak ada. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, satu adalah kenapa Habib Abdurrahman mencari makamnya Ahmad Al-Muhajir? Kalau Ahmad Al-Muhajir orang besar, tentunya makamnya zahirun yuzar, nampak dan pasti diziarahi oleh anak cucunya, nggak bakal hilang. Berarti sebelum abad penemuan makam yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman, berarti Bang Alwi tidak tahu makamnya Habib Ahmad di mana. Kan aneh itu. Habib Ahmad itu sungguh dianggap sebagai datuknya mereka orang besar, tapi kok kenapa makamnya kok dicari? Kalau saya sudah ratusan tahun pisah dari mbah saya, Mbah Syarif Hidayatullah, untuk mencari makamnya nggak sulit, nggak ke gunung tadi temu. Karena zahirun yuzar, karena Mbah Syarif orang besar. Tapi kenapa kok Ahmad Al-Muhajir dicari? Inilah yang menyebabkan Naqobatul Ashraf yang ada di Jordan, yang ada di Syria, yang ada di Mesir itu mengatakan itu cerita palsu, itu dibuat-buat. Makam itu adalah didirikan, dibuat dalam rangka menandingi makam yang ada di Najaf. Tahun 345 Hijriah, abad pertengahan 4 Hijriah, abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, mungkin ke-12. Lebih daripada 800-900 tahun ulama mufakat bahwasanya makamnya Syekh Ahmad kalau Anda ingin ziarah di Najaf. Tidak ada yang menyangkal, muttafaq alaih sejak beratus-ratus tahun. Baru kira-kira abad ke-12 ke-13 ada makam baru di Usaisah. Siapa? Syekh Ahmad Al-Muhajir. Katanya Habib Abdurrahman itu pengen mencari makam leluhurnya yang namanya Syekh Ahmad Al-Muhajir, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada cahaya jatuh di Usaisah, maka itu dijadikan makam. Katanya itulah saya yakin itu makam mbah saya Syekh Ahmad. Yang jadi pertanyaan, kok Habib Abdurrahman mencari makamnya Syekh Ahmad? Bukankah Syekh Ahmad orang besar dan mbah mereka? Kenapa makamnya nggak diketahui? Mungkin aneh. Makanya di sini Naqobatul Ashraf di Jordan nggak percaya dengan cerita ini.